Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami kelompok 2 yang masih beranggotakan Muhammad Efrianto Putra, Aksal Reskika, dan juga Rasel Natasha. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagian 3 dan 4. Bagian 3 yang memiliki judul berhubungan dengan pelanggan. Bagian 4 yang memiliki judul membangun merek yang kuat. Di bagian 3 dan 4 terdapat 2 bab 8 dan bab 9. Bab 8 memiliki judul memanfaatkan pasar global, dan bab 9 memiliki judul mengidentifikasikan segmen dan target pasar. Bab 8 memanfaatkan pasar global. Di bab ini kita akan mempelajari 6 sub. Sub A, berkompetisi secara global. Sub B, memutuskan apakah pergi ke luar negeri. Sub C, memutuskan pasar yang akan dimasuki. Sub D, memutuskan bagaimana memasuki pasar. Sub E, memutuskan program pemasaran. Sub F, efek negara asal. A. Berkompetisi secara global. Di sebuah industri global, posisi strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh posisi global secara keseluruhan. Perusahaan global beroperasi di lebih dari satu negara dan menangkap R&D, produksi, logistik, marketing, dan keuntungan finansial yang tidak tersedia bagi pesaing domestik murni. B. Memutuskan apakah pergi ke luar negeri. Beberapa faktor menarik perusahaan ke area internasional yaitu menghadirkan keuntungan lebih baik daripada pasar domestik, pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi, mengurangi ketergantungan pada satu pasar, melakukan serangan balik terhadap pesaing global di pasar mereka, serta pelanggan pergi ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Proses internasionalisasi memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, tidak ada kegiatan ekspor reguler. Kedua, ekspor melalui perwakilan independen. Ketiga, pendiri satu atau lebih anak perusahaan penjualan. Dan yang keempat, pendiri fasilitas produksi di luar negeri. C. Memutuskan pasar yang akan dimasuki. Ada 2. Yang pertama, berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Persiapan untuk produk dan layanan yang berbeda dan daya tarik sebagai pasar bergantung pada lingkungan. Yang kedua, sukses mengembangkan pasar. Salah satu perbedaan paling tajam dalam pemasaran global adalah antara pasar maju dan pasar berkembang atau berkembang. D. Memutuskan bagaimana memasuki pasar. Dalam memasuki pasar, tentunya pemasar harus mempelajari hal-hal yang terkait dalam memasuki pasar. Ekspor tidak langsung atau bisa disebut melalui perantara. Ekspor ini terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa ke perantara atau perusahaan perdagangan internasional yang kemudian mengirimkan barang tersebut ke negara tujuan. Ekspor tidak langsung dan langsung. Ekspor mandiri terjadi ketika produsen langsung menjual barang atau jasa ke pembeli di luar negeri dan mengatur pengiriman dan distribusi barang tanpa melalui perusahaan perdagangan internasional atau perantara. Lisensi. Lisensi adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemberi lisensi mengeluarkan lisensi kepada perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau barang berharga lainnya dengan biaya atau royalti. Usaha bersama. Investor asing sering bergabung dengan investor lokal dalam bekerja sama di perusahaan tempat mereka berbagi pemilikan dan kontrol. Gunanya untuk menjangkau lebih dalam geografis dan pasar teknologi dan untuk mendiversifikasi investasi dan resikonya. Investasi langsung. Bentuk akhir dari keterlibatan asing adalah pemilikan berlangsung, yang artinya perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan lokal atau membangun fasilitas manufaktur atau layanannya sendiri. Akuisisi. Menurut perusahaan internasional, daripada membawa merek mereka ke negara tertentu, banyak perusahaan memilih mengakuisisi merek lokal untuk portofolio merek mereka. Merek lokal yang kuat dapat memanfaatkan sentimen konsumen dengan cara yang mungkin sulit bagi merek internasional. E. Memutuskan program pemasaran.
Dalam hal ini, perusahaan internasional harus memutuskan seberapa banyak menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal, pemasaran dan perbedaan global. Penetrasi internet yang luas, penyebaran TV kabel dan satelit, hubungan global jaringan telekomunikasi telah menyebabkan konvergensi gaya hidup. Kebutuhan dan keinginan yang semakin terbagi telah menciptakan pasar global untuk produk yang lebih terstandarisasi, terutama di kalangan kelas menengah muda. Perilaku konsumen dapat mencerminkan perbedaan budaya yang dapat diucapkan di seluruh negara. Adaptasi pemasaran. Menurut perusahaan internasional, daripada memperkenalkan produk domestiknya yang memiliki slogan sebagaimana adanya di negara lain, perusahaan harus meninjau elemen-elemen yang menentukan mana yang menambah lebih banyak pendapatan daripada biaya jika diadaptasi. Strategi produk global. Mengembangkan strategi produk global memerlukan pengetahuan jenis produk atau layanan apa yang mudah distandarisasi dan strategi adaptasi apa yang tepat untuk dipasarkan. Standarisasi produk. Beberapa produk harus melintasi batas tanpa adaptasi lebih baik daripada yang lain, dan pengetahuan konsumen tentang produk baru umumnya sama di mana-mana karena persepsi belum terbentuk. Strategi komunikasi global. Mengubah komunikasi pemasaran untuk setiap pasar lokal adalah proses yang disebut adaptasi komunikasi. Jika itu harus mengadaptasi produk dan komunikasi, berarti perusahaan terlibat dalam adaptasi ganda. Strategi penetapan harga global. Perusahaan multinasional yang menjual ke luar negeri harus menghadapi eskalasi, yang dimana artinya sebuah situasi atau konflik menjadi semakin serius, rumit, atau intensif dari waktu ke waktu, dan transfer harga-harga atau biaya dumping. Strategi distribusi global. Terlalu banyak pabrikan Amerika Serikat berpikir pekerjaan mereka selesai setelah produk meninggalkan pabrik. Namun sebaliknya, mereka harus mencatat bagaimana produk bergerak dalam negara asing dan mengambil pandangan seluruh saluran distribusi produk ke pengguna akhir. F. Efek negara asal. Persepsi negara asal adalah asosiasi mental dan kepercayaan yang dipicu oleh suatu negara. Pejabat pemerintah ingin memperkuat citra negara mereka untuk membantu pemasar domestik yang mengekspor dan untuk menarik perusahaan dan investor asing. Pemasar ingin menggunakan persepsi negara asal yang positif untuk menjual produk dan layanan mereka. Dalam efek negara asal terdapat dua bagian, yaitu membangun gambar negara dan persepsi konsumen terhadap negara asal. Membangun gambar negara. Citra kota dan negara lebih berpengaruh daripada pariwisata dan memiliki nilai penting dalam perdagangan. Bisnis asing dapat meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Penggambaran juga dapat membantu untuk menjual produk. Persepsi konsumen. Pembeli memiliki sikap dan keyakinan yang berbeda tentang merek atau produk dari berbagai negara. Persepsi ini dapat menjadi atribut dalam pengambilan keputusan atau mempengaruhi atribut lain dalam proses pembelian. Bab 9 yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Yang pertama yaitu basis segmentasi konsumen pasar. Yang kedua adalah bagaimana sih seharusnya pasar bisnis itu tersegmentasi. Yang ketiga yaitu penargetan pasar, dan keempat kriteria segmentasi yang efektif. Basis segmentasi konsumen pasar. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang terbagi seperangkat kebutuhan dan keinginan yang sama. 4 segmen pasar yang terdefinisi dengan baik, yaitu yang pertama adalah geografis, negara-negara bagian wilayah, kabupaten dan kota. Yang kedua adalah demografis, yaitu adalah usia, keluarga, gender, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Yang ketiga adalah psikografis, yaitu meliputi kepribadian, gaya hidup, atau nilai-nilai. Yang keempat yang terakhir adalah perilaku, meliputi yaitu adalah pengetahuan, sikap penggunaan, atau tanggapan. Yang selanjutnya, bagaimana sih seharusnya pasar bisnis itu tersegmentasi, mensegmentasi pasar sendiri,
yaitu ada beberapa variabel yang sama yang harus kita gunakan di pasar konsumen, yaitu seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaannya. Tetapi pemasar bisnis juga menggunakan variabel lain. Perusahaan dapat melakukan segmentasi lebih lanjut berdasarkan ukuran perusahaan dan mengatur operasi terpisah untuk penjualan ke pelanggan besar dan kecil. Ya, selanjutnya adalah penargetan pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmentasi pasar, ia harus memutuskan dong berapa banyak dan mana yang akan dibidik. Pemasar semakin menggabungkan beberapa variabel dalam upaya mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil. Ingat, sasarannya yang lebih kecil dan terdefinisi dengan lebih baik. Selanjutnya adalah kriteria segmentasi yang efektif. Tidak semua segmentasi berguna mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar, perusahaan itu harus melihat dua faktor. Yang pertama adalah daya tarik keseluruhan segmen dan tujuan, dan yang kedua adalah sumber daya perusahaan. Ingat, kriteria segmentasi yang efektif itu ada dua yang harus dilihat. Yang pertama adalah daya tarik, yang kedua adalah sumber perusahaan. Terdapat dua kesimpulan yang dapat kita pelajari di materi ini. Yang pertama, memanfaatkan pasar global adalah strategi bisnis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Sebelum memasuki pasar global, bisnis harus melakukan riset pasar, memahami kondisi pasar, dan memilih strategi yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya mereka. Bisnis juga harus membangun jaringan kuat dengan mitra bisnis dan pelanggan di negara target dan mempertimbangkan masalah keberlanjutan dan dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, segmen dan target pasar berkaitan dengan identifikasi pasar yang tepat untuk produk atau layanan suatu bisnis. Identifikasi pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Mengetahui segmen dan target pasar yang tepat akan membantu bisnis untuk memfokuskan upaya pemasaran dan meningkatkan keefektifan pemasaran mereka. Selesai sudah kelompok kami menjelaskan tentang memanfaatkan pasar global dan juga mengidentifikasi segmen dan target pasar. Sekian dan terima kasih.